Bintan. Tetapi atas dasar kesepakatan kemudian saudara-saudara kita dari Pegunungan Bintang diposisikan sebagai peninjau, tidak masuk dalam Asosiasi Bupati Selatan Papua. Perkembangan ini terus kami lakukan upaya-upaya untuk mempercepat proses pemekaran ini. Dan pintu masuk kepada proses pemekaran ini adalah revisi Undang-Undang Otonomi Khusus yang sedang dilakukan oleh Pansus Panitia Khusus DPR RI di Jakarta. Ketua Panitia Khusus Bapak Komarudin Watubun sebelum rapat dengar pendapat pada tanggal 7 Juni yang lalu, beliau menyampaikan kepada kami bahwa pintu masuk pemekaran itu melalui revisi pasal 76 Undang-Undang Otsus, di mana kewenangan pemekaran Papua akan ditambahkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk memekarkan Papua. Tidak hanya harus lewat gubernur, DPRP ataupun MRP, akan ada penambahan itu. Dengan demikian pemerintah pusat dan DPR RI memiliki celah hukum untuk menghasilkan undang-undang tentang pemekaran wilayah di Provinsi Papua Selatan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemekaran itu dilakukan atau pembentukan daerah otonomi baru itu dilakukan dengan undang-undang, ditetapkan dengan undang-undang. Karena kita ada di Papua berlaku Undang-Undang Otonomi Khusus, maka pintu masuk ke sana harus dibuka melalui revisi ini. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, kami tim pemekaran Papua Selatan memohon dukungan dari segenap pemangku kepentingan di seluruh wilayah Papua Selatan, baik pemerintah, TNI, Polri, DPR yang adalah representasi politik dari partai-partai politik, dari unsur adat, agama, masyarakat, perempuan dan pemuda. Kita mohon dukungan seluruhnya. Khusus kita wilayah selatan harus mendukung proses revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang sedang berlangsung di DPR. Karena jalan menuju pemekaran provinsi melalui revisi ini. Tidak ada jalan lain. Kalau di wilayah lain di Papua ada suara-suara sumbang menolak revisi Undang-Undang Otonomi Khusus, kita orang selatan harus mendukung. Karena kerinduan kita untuk menghadirkan Provinsi Papua Selatan itu akan hadir melalui celah ini. Tidak ada jalan lain. Ini permintaan kami dari tim. Karena itulah segenap pemangku kepentingan kita harus bersatu padu untuk menyuarakan ini. Kita berbeda dengan Papua yang lain. Kita berbeda dengan wilayah Papua yang lain. Tahun 2019, ketika terjadi reaksi atas ujaran kebencian, rasisme di Jawa, seluruh wilayah Papua bergolak, kecuali wilayah selatan Papua. Asmat, Mapi, Merauke, Bovendigul seluruhnya aman tenang, tidak ada gejolak apapun. Ya. Itu membuktikan bahwa kita orang Papua Selatan cerdas, terdidik baik. Kita bisa membedakan apa itu dinamika sosial, interaksi sosial, dan kita bisa membedakan mengapa sebuah dinamika sosial tidak boleh digeser ke dalam spektrum politik. Di wilayah lain, dinamika sosial dibawa ke dalam spektrum politik kacau. Dan di Papua Selatan sampai hari ini kita aman. Itu artinya kita jauh lebih bijak, kita jauh lebih maju, dan kita jauh lebih cerdas daripada wilayah lain di Papua. Tepuk tangan untuk orang Papua Selatan. Bicara tentang Papua Selatan, wilayah Papua ini belum satu, tetapi kemudian dibagi menjadi Papua Utara dan Papua Selatan. Itu tepatnya tanggal 12 Januari, catat ini. Tanggal 12 Januari 1898 dilakukan oleh Gubernur Jenderal Idenburg di tempat yang disebut Buitensort, sekarang Bogor. Di atas meja Gubernur Jenderal ditaruh peta Papua. Peta Papua itu kemudian diambil garis 4,5 derajat bujur selatan. Ditarik dari 4,5 derajat bujur selatan sampai ke arah timur, ke arah 140
41 derajat bujur timur, dia berhenti di sini. Garis 4,5 derajat bujur selatan itu dia membentang dari atas Teluk Etna, Kaimana, sampai ke arah timur. Jadi dulu yang dimaksud dengan selatan Papua itu mulai dari Teluk Etna, Kaimana, sampai ke timur. Tetapi keputusan selatan itu hanya pembagian selatan dan utara itu hanya berlaku 36 tahun. Saya ulangi, 38 tahun. Tahun 1936 garis ini kemudian dicabut. Lalu 14 tahun kemudian dilakukan penataan wilayah. Papua dibagi dalam wilayah pemerintahan yang disebut administratif Bestirreserten Indeling, pembagian wilayah administratif pemerintahan di Papua. North New Guinea itu berkedudukan di Hollandia, West New Guinea di Manokwari. Fak-Fak itu masuk dalam wilayah dulu disebut Papua Barat Daya, Pantai Barat Daya. Lalu Sud New Guinea berkedudukan di Merauke. Ini awal mula kenapa kita disebut selatan, garis bintang 4,5 derajat yang ditetapkan tanggal 12 Januari 1898, 2 tahun sebelum tahun 1900. Dasar sejarahnya di sini. Tetapi kemudian Fak-Fak, Kaimana dan Mimika itu dipisahkan dari kita batas Asmat. Mereka kemudian masuk Afriling sendiri. Afriling Fak-Fak membawahi wilayah Fak-Fak, Kaimana dan Mimika. Ibu kota Pondar Afriling Mimika saat itu berkedudukan bukan di Timika saat ini, tetapi di Kokonau saat itu. Ini sejarahnya. Kenapa hari ini kita disebut Papua Selatan. Dan Papua Selatan itu membentang dari Merauke sampai di Asmat. Persis wilayah ini yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Irian Barat dan daerah-daerah otonom di dalam Provinsi Irian Barat ketika itu. Dan Merauke membawahi wilayah sampai di Asmat. Inilah yang kita perjuangkan untuk menjadi Provinsi Papua Selatan. Dan itulah kenapa di dalam rapat dengar pendapat tanggal 7 Juni yang lalu, kami dengan tegas memasukkan Pegunungan Bintang ke dalam wilayah Papua Selatan. Karena kami tidak memiliki ikatan sejarah pemerintahan dengan saudara-saudara kita di Pegunungan Bintang. Batas paling utara wilayah Papua Selatan itu Asmat. Tidak ada penambahan. Dan syukur kepada Tuhan, Kementerian Dalam Negeri dan Pansus DPR RI, Komisi 2 DPR RI telah mendengar aspirasi kami. Kita semua berharap semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama Provinsi Papua Selatan segera dihadirkan. Kerinduan kita yang sudah kita rindukan sejak lama, aspirasi kita. Aspirasi ini sudah dirintis sejak periode pertama pemerintahan Bapak John Gruba Getse. Waktu itu kita belum Pemekaran, masih satu kabupaten besar. Tetapi karena berbagai kendala komunikasi politik, aspirasi ini terkendala di mana-mana. Sebenarnya aspirasi ini bukan terkendala di Jakarta, di Papua. Kita dipersulit di Papua. DPR Papua tidak pernah memberikan dukungan, gubernur ketika itu juga tidak pernah memberikan dukungan terhadap aspirasi ini. Tetapi syukur kepada Tuhan, saatnya telah tiba. Hari ini kalau ada voting di DPR Papua, saya yakin kita menang karena 4 orang di DPR Papua dari wilayah selatan hadir. Dan syukur kepada Tuhan, di DPR RI, terutama Komisi 2 yang membawahi urusan pemerintahan, seluruh anggota fraksi DPR RI, baik yang ada dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, seluruhnya hari ini mendukung proses percepatan pemekaran di Provinsi Papua. Dan wilayah yang dianggap tidak bermasalah dan prioritas, sangat prioritas itu Papua Selatan. Kita berdoa, semoga doa kita, harapan kita, impian kita menghadirkan provinsi di wilayah ini akan terjawab tahun ini.
dan kita butuh dukungan dari semua. Dari tempat ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang secara khusus kepada para bupati di wilayah selatan Papua, terutama Bupati Asmat yang telah mendukung kegiatan-kegiatan tim Pemekaran Papua Selatan dengan begitu antusias dan luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Ini loh, kita jadi pimpinan di daerah itu harus kompak. Jangan bupati bikin jalan sendiri, wakil bupati bikin jalan sendiri, DPR bikin jalan sendiri. Ya apa kalau pimpinan-pimpinan tidak kompak? Masyarakat ini mau dibawa kemana? Lihat kita di Asmat, di atas tanah lumpur itu seluruh pimpinan kompak. Ya. Kami kemana-mana sama-sama. Pak Ketua DPR, Pak Bupati bisa berdiri. Ya. Urus pemerintahan itu harus begitu. Kalau pimpinan kompak, masyarakat ini ikut. Tapi kalau pimpinan jalan sendiri, domba-domba di belakang ini tercerai-berai juga. Ya. Jadi itu. Ini saya hanya mau sampaikan saja karena saya lihat di beberapa teman-teman kita ini banyak yang tidak kompak. Kadang wakil jalan sendiri, bupati jalan sendiri, DPR bikin jalan tikus sendiri lagi. Wah, ini problem yang macam begini. Masyarakat mau ikut yang mana gitu, kasihan toh. Tapi kira-kira begitu. Ya. Saya ini wakil bupati. Kemanapun saya pergi, saya harus minta izin kepada bupati. Saya tidak pernah bikin jalan sendiri. Apapun yang saya mau lakukan, saya izin bupati. Karena itulah kita kompak sampai hari ini. Dan di selatan Papua, Asmat pemerintahnya paling kompak. Semoga daerah lain juga kompak seperti kita, supaya kita sama-sama maju. Terima kasih. Demikian sambutan singkat saya. Terima kasih atas panitia yang sudah bekerja keras di bawah pimpinan Pak Sekretaris Albert Rapami yang mempersiapkan segalanya bisa berlangsung dengan baik dan lancar seperti hari ini. Luar biasa, profisiat untuk Ketua Sekretaris Panitia dan seluruh unsur panitia yang sudah bekerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Bupati Merauke. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Dengan hormat kepada Bapak Albert Rapami, disilahkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati orang tua terkasih Bapak Johannes Budogetse, yang saya hormati Bupati Asmat, Wakil Bupati Mapi, Wakil Bupati Asmat yang sekaligus selaku Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan, yang mewakili Bupati Bovendigul, para Ketua DPRD dan Lantamal Merauke, dan Rem 174 ATW, yang saya hormati pula Bapak Ibu anggota Forkompinda Kabupaten Merauke. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Merauke karena sampai dengan kemarin beliau masih di Jakarta dalam rangka mengikuti pembekalan dari Kementerian Dalam Negeri, dan direncanakan siang ini akan tiba di Merauke. Dan Bapak Wakil Bupati juga sementara ada kegiatan di Jayapura, sehingga lewat Pak Sekda beliau menugaskan saya untuk mewakili pimpinan daerah untuk hadir dalam kegiatan peresmian
dan deklarasi ini. Sekaligus atas kepercayaan Pak Ketua Tim, Wakil Bupati Asmat yang juga mempercayakan saya selaku Sekretaris Tim PPS pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh Wakil Bupati Asmat selaku Ketua Tim PPS, bahwa perjuangan ini sudah sangat panjang. Sejak pertama kali, periode pertama Bapak John Lubagepse selaku Bupati Merauke telah mencanangkan ini. Berbagai perjuangan sudah dilakukan, silih berganti bupati, silih berganti pimpinan DPRD di 4 kabupaten ini. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ketua Tim Pemekaran, semuanya sudah di depan mata. Sebagai Kabupaten Induk, Kabupaten Merauke sangat mendukung segala yang sudah diperjuangkan oleh ketua kita, dan pemerintah Kabupaten Merauke akan mendukung penuh tim PPS ini dalam rangka percepatan pembentukan Provinsi Selatan. Marilah kita berjalan bersama, kompak selalu menyambut hadirnya pemerintahan baru provinsi di Papua Selatan ini. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih kepada Ketua Tim Pemekaran dan tim yang sudah bekerja siang dan malam untuk mempersiapkan ini. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha kita. Perjuangan panjang ini dapat terwujud sebagaimana yang kita citakan. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita masih akan tetap mengikuti sambutan selanjutnya. Kami undang Bapak Wakil Bupati Mapi, dengan hormat Bapak Jaya Ibnu Suud ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak dan Mentor kita, Bapak John Lubagepse. Yang saya hormati Bupati Asmat. Yang saya hormati Wakil Bupati Asmat. Yang saya hormati Bupati Merauke atau yang mewakili, yang saya hormati saudara-saudara ketua DPRD dari 4 kabupaten, yang saya hormati Pak Danlan Tamal atau yang mewakili, Pak Danrem 174 dan Tiwaningap atau yang mewakili, dan seluruh unsur TNI dan Polri yang ada di wilayah selatan Papua. Yang saya muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan lebih khusus yang saya hormati para anggota DPR Provinsi Papua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan lahir dan batin untuk menghadiri kegiatan rangkaian perjuangan panjang yang sudah dirintis oleh orang tua kita sampai dengan hari ini, dan kita berdoa berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kita wujud satu provinsi di selatan Papua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan saya mewakili Bupati Mapi dan seluruh masyarakat yang berada di 162 kampung 2 kelurahan di Mapi. Terimalah salam persaudaraan kami, Usubi Yokuda Takobayaman, damai bersatu dan saling melayani. Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian kegiatan hari ini adalah satu rangkaian kegiatan panjang yang sudah dilalui oleh orang tua kita, Bapak John Lubagepse, dan seluruh
perjuangan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu yang selama ini kita laksanakan. Kita berharap bahwa kehadiran sekretariat bersama tentu akan mempermudah koordinasi para tim, khususnya tim pemekaran yang diketuai oleh Bapak Wakil Bupati Asmat dan seluruh jajaran tim. Semua kami berharap bisa seiring sejalan, khususnya kepada pimpinan daerah, bupati di 4 kabupaten, kemudian didukung secara politik mungkin dari unsur-unsur dewan dan juga seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada di selatan Papua. Kami berharap perjuangan yang sudah kita lalui begitu panjang dengan rangkaian kegiatan-kegiatan yang cukup banyak dan melibatkan banyak pihak, tentu kita tidak berharap semua kegiatan yang sudah kita laksanakan sia-sia. Jalan yang sudah diatur oleh Tuhan semoga bisa terwujud di tahun ini, seperti yang apa disampaikan oleh ketua tim tadi. Komunikasi yang sudah dilaksanakan selama ini, sejauh ini baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, kita berharap dukungan semua pihak. Saya mewakili Bupati dan seluruh warga masyarakat di Kabupaten Mapi memberikan dukungan penuh dalam rangka mewujudkan Provinsi Papua Selatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami berharap dukungan ini tidak berhenti hari ini, tetapi dengan kehadiran sekretariat bersama hari ini tentu ruang untuk memberikan aspirasi dukungan akan terbuka dengan lebar. Dukungan itu kita berharap terus kita gaungkan di tempat ini, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan hari ini dan seterusnya bisa didengar oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Papua yang ada di Jayapura. Tentu semua hal kita bawa dalam doa dan ikhtiar agar usaha dalam mewujudkan Provinsi Papua Selatan akan lebih mudah kita wujudkan dan lebih cepat kita wujudkan. Tentu satu tujuan dari kegiatan bagaimana mewujudkan Provinsi Papua Selatan adalah satu, untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, khususnya masyarakat kita yang berada di wilayah selatan Papua. Mungkin itu saja saya mewakili Bapak Bupati dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Mapi pada kesempatan hari ini bisa hadir mewakili saudara-saudara kita yang ada di rawa, di sungai, yang terbentang di Kabupaten Mapi, kurang lebih sekitar 28 ribu hektar di selatan Papua. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Dari permohonan maaf dari Bapak Bupati karena pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir karena beliau sudah ada janji dengan beberapa kementerian dalam rangka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Mapi. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Bupati Bovendigul, dalam hal ini yang mewakili Kepala Kes Bangpol Kabupaten Bovendigul, dengan hormat Bapak Martin Pumpombo, silakan.